Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, teori sistem dunia dalam perspektif pembangunan sosial memberikan sudut pandang kritis terhadap pembangunan global dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Teori ini menganggap dunia sebagai sebuah sistem ekonomi politik yang saling berhubungan dan terbagi menjadi tiga bagian utama. Lantas, apa sajakah ketiga bagian tersebut? Ketiga bagian tersebut akan dibahas dalam video berikut. Video ini akan dijelaskan oleh Anissa Zulfanabila, Nadia Eva Prasanti, Isnaini, dan Zalfa Anjaswari. Yang pertama ada sejarah teori sistem dunia. Teori sistem dunia dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein pada tahun 1970-an. Wallerstein mengembangkan teori ini sebagai kritik terhadap teori modernisasi dan teori ketergantungan yang dirasa kurang mampu menjelaskan fenomena pembangunan dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Teori sistem dunia bertujuan untuk memahami dinamika ketimpangan ekonomi secara global. Wallerstein menyoroti bagaimana negara-negara kaya, seringkali yang ada di Eropa dan di Amerika, telah menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk mengeksploitasi negara-negara yang lebih miskin di pinggiran, sehingga menciptakan ketergantungan struktural. Selanjutnya itu tokoh teori sistem dunia. Yang pertama ada Immanuel Wallerstein. Sebagai penggagas utama teori ini, Wallerstein membagi dunia ke dalam kategori inti, semi-periferi, dan periferi untuk memahami ketimpangan dalam sistem kapitalis global. Yang kedua ada Andre Gunder Frank, tokoh yang mengembangkan teori ketergantungan. Menurutnya, negara-negara miskin atau pinggiran bergantung pada negara-negara kaya atau yang disebut inti, sehingga sulit bagi negara pinggiran untuk mandiri secara ekonomi. Yang terakhir ada Samir Amin, ahli ekonomi yang mengkritik ketergantungan negara berkembang pada negara maju. Amin memperkenalkan konsep delinking, yaitu gagasan bahwa negara-negara berkembang seharusnya melepaskan diri yang ketergantungan pada negara maju untuk mencapai kemandirian ekonomi. Selanjutnya ada struktur sistem ekonomi dunia. Yang pertama negara inti atau core. Negara inti menguasai ekonomi global dengan mendominasi sektor industri, teknologi, dan akses terhadap sumber daya. Contohnya adalah Amerika Serikat dan negara-negara. Selanjutnya adalah negara semi-periferi. Negara semi-periferi seperti Brazil, Meksiko, atau beberapa negara di Asia Timur berada di antara inti dan periferi. Mereka memiliki sektor ekonomi yang lebih kuat daripada negara periferi, namun tidak mendominasi seperti negara inti. Semi-periferi membantu mengurangi ketenggangan antara inti dan periferi serta menawarkan stabilitas dalam sistem dunia. Yang terakhir adalah negara periferi. Negara periferi bergantung pada ekspor bahan mentah dan tenaga kerja murah, contohnya negara Afrika dan Amerika Latin. Ketergantungan ini menghambat mereka dalam mengembangkan ekonomi yang lebih maju, yang seringkali menjadi faktor penghambat perkembangan domestik. Teori sistem dunia. Teori sistem dunia mengalami berbagai perkembangan signifikan yang memperdalam analisisnya terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial dalam sistem kapitalis global. Awalnya, teori ini memetakan dunia ke dalam tiga kategori ekonomi, inti, semi, periferi, dan periferi. Negara-negara inti seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat memiliki dominasi dalam hal akses terhadap kekayaan, kekuatan politik, serta kendali atas industri dan teknologi. Sebaliknya, negara-negara periferi umumnya terletak di Amerika dan Afrika, cenderung bergantung pada ekspor bahan mentah dan mengalami keterbatasan akses terhadap pasar global yang secara signifikan menghambat pembangunan ekonomi domestik mereka. Di antara keduanya, negara semi-periferi seperti beberapa negara di Asia Timur dan Amerika Latin berfungsi sebagai zona transisi dengan karakteristik yang mencampurkan beberapa ciri negara inti dan periferi. Posisi semi-periferi dalam hierarki ini berfungsi sebagai penyeimbang dalam sistem dunia, membantu mengurangi ketegangan antara negara inti dan periferi sekaligus menjadi sumber stabilitas struktural. Seiring perkembangannya teori sistem dunia mulai mengintegrasikan perspektif multidisiplin, termasuk sosiologi, sejarah, dan ekonomi politik. Untuk memperkaya pemahamannya terhadap pola ketimpangan global, salah satu variasi penting dalam perkembangan teori ini adalah penekanan pada dampak kolonialisme yang mengakar kuat dalam menciptakan ketergantungan struktural antara negara-negara maju dan berkembang.
Eksploitasi kolonial mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi di negara-negara periferi, di mana ketergantungan pada ekspor komoditas primer terus memperlebar kesenjangan antara negara periferi dan inti. Aspek ini juga diperkuat oleh berpengaruh dari sekolah analis dan Marxisme yang mengedepankan analisis perubahan sosial jangka panjang serta pentingnya struktur kelas dan kapitalisme global. Dengan sudut pandang Marxis, teori ini menyoroti peran kekuatan produksi dan hubungan ekonomi transisional dalam mempertahankan ketimpangan kelas dan ketergantungan struktural yang kompleks di tingkat internasional. Selain itu, perkembangan teori ini juga mencakup analisis mengenai peran kekuatan transnasional, terutama perusahaan multinasional yang memperpanjang disparitas ekonomi antara negara-negara inti dan periferi melalui kontrol atas sumber daya dan pasar global. Dengan memanfaatkan keunggulan struktural dalam sistem dunia, kekuatan transnasional ini mendukung keberlanjutan ketidaksetaraan global dalam ranah kapitalisme yang semakin terintegrasi. Teori sistem dunia telah berkembang menjadi pendekatan komprehensif yang tidak hanya menggambarkan pemisahan negara berdasarkan hierarki ekonomi, tetapi juga mengeksplorasi hubungan struktural antar negara, dinamika kekuatan transnasional, serta faktor-faktor historis yang memperpanjang pola ketimpangan sistemik di tingkat global. Selanjutnya ada kelebihan teori. Salah satu Salah kelebihan satu kelebihan utama dari teori sistem dunia adalah kemampuannya dalam menggambarkan ketimpangan antara negara inti dan negara periferi dengan pendekatan yang komprehensif. teori ini Teori ini mengusulkan beberapa solusi untuk mengurangi ketergantungan negara periferi pada negara inti, seperti seperti memperketat kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan mendorong gerakan sosial di negara pinggiran. Teori ini Teori ini menyarankan pembentukan kebijakan yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi negara pinggiran, seperti seperti pembatasan ekspor, bahan dan mentah, dan pengelolaan sumber daya secara mandiri. Selanjutnya, terdapat kritik terhadap teori ini. Teori ini sering dikritik karena terlalu menitik beratkan pada aspek ekonomi, sehingga mengakibatkan peran budaya lokal dan dinamika politik yang tidak selalu berpusat pada kapitalisme. Teori ini cenderung terlalu terpusat pada negara sebagai unit analisis, padahal dalam era globalisasi, kekuatan sosial transnasional melampaui batas-batas negara. Teori ini kurang perhatikan struktur kelas lokal dan perjuangan kelas di dalam negara pinggiran, padahal faktor-faktor tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sosial di tingkat lokal. Kesimpulannya, teori sistem dunia memberikan pemahaman yang kritis tentang ketimpangan global, khususnya dalam hubungan antara negara inti, semi-periferi, dan periferi dalam sistem kapitalis. Teori ini dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami pola eksploitasi ekonomi global, serta solusi yang dapat diambil oleh negara-negara periferi untuk mengurangi ketergantungan pada negara inti. Baik, dari penjelasan-penjelasan tersebut, apakah sudah tergambar dari teori sistem dunia dalam perspektif sosial? Mari komen di bawah ya. Terima kasih, see you.